Halo, selamat sore. Selamat bergabung di live talk show bersama kami, Royal Ballroom The Sphinx Club. Hari ini saya Shandy yang akan memandu live talk show pada hari ini untuk teman-teman semua yang bride to be and groom to be semuanya dalam live talk show pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menentukan vendor pernikahan yang cocok untuk kalian semua. Nah, pada hari ini saya live langsung di butiknya Lauren Agustin by Lota di daerah Gading Serpong. Untuk pertama kalinya kita live bareng dengan vendor kami Pictures dengan Lauren Agustin by Lota. Sekarang mari kita persilahkan Lauren Agustin by Lota. Silakan. Halo, selamat siang, selamat sore. Nah, jadi di live talk show hari ini kita juga mementingkan untuk protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kami menggunakan face shield, lalu menjaga jarak, serta menggunakan hand sanitizer sebelum melakukan live talk show ini. Nah, aku mau nanya dulu nih, Lauren Agustin ini merupakan profesional dresser di daerah Gading Serpong. Banyak juga venue-venue yang bekerja sama dengan Lauren Agustin by Lota ini. Kira-kira bagi groom and bride to be semuanya, apakah ada tips dan trik tersendiri bagi mereka yang saat ini masih mencari vendor gaun pernikahan? Apakah ada tips dan trik dari Lauren Agustin? Tipsnya sih untuk gaunnya sih karena dia yang pakai, menurut saya sih mesti kepercayaan dia, sesuai kepercayaan diri dia gitu. Ini yang nyaman dan pokoknya this is me gitu. Jadi kalau benar itu bagi dia pasti dalam hari itu ya, jadi dia menunjukkan diri sendiri dan pede, jadi pasti terlihat cantik gitu. Boleh, silakan. Jadi kalau namanya kita sebagai bride dan groom to be, selama memilih vendor itu salah satu faktornya itu juga pilihan. Nah, kalau dari vendor gaun sendiri, yang perlu diperhatikan kan sebenarnya model gaunnya, stylenya yang pertama harus cocok atau enggak dengan bride-nya. Nah, yang kedua selain model sama style, yang paling penting itu cutting. Cutting. Jadi potongan di badannya itu bagus atau enggak, cocok atau enggak. Nah, jadi dari situ baru yang ketiga, servis. Yang cocok enggak, nyaman enggak, servisnya seperti apa. Nah, ketika semua itu dirasa udah ketemu kliknya, nah itu ya salah satu tips untuk menemukan vendor yang tepat. Kurang lebih sih. Oke. Mungkin ada yang nanya juga nih, saat ini di situasi seperti ini, wedding itu dilakukan dengan skala lebih kecil. Apakah penggunaan gaun pernikahan tersebut akan berbeda model atau cuttingnya tersebut, atau mungkin konsepnya dari jahitan atau payet yang digunakan apakah berbeda dengan penggunaan payet yang di wedding yang pada umumnya seperti itu? Untuk model sih tetap ada minat yang semuanya, misalnya boga atau mermaid gitu. Karena skala kecil kadang mau yang lebih simple gitu. Jadinya kadang pakai cara mermaid, tapi masih penggunaannya tetap, maksudnya payatannya tetap yang stand out gitu sih. Berarti salah satu contohnya bisa kita lihat seperti gaun yang mermaid ini kali ya. Lumayan detailnya, lumayan kelihatan, benar-benar full payet seperti itu. Kelihatannya mungkin lebih simple, tapi tetap mewah gitu ya.
Oke, ini kan di belakang kita udah ada langsung 3 gaun nih. Boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai mungkin desainnya atau lebih ke penggunaannya akan seperti gimana, atau apakah gaun yang simpel ini bisa diaplikasikan dengan 2 multifungsi penggunaan, modelnya atau seperti apa, boleh ditunjukkan? Oke. Sambil jalan-jalan nggak apa ya? Ya, boleh. Ya, jadi kebetulan yang di display di sini kita ambil beberapa siluet. Jadi yang dekat Shandy ini ball gown. Ya mungkin mostly perempuan itu wedding dream atau wedding gown dreamnya mungkin lebih ke ball gown. Ball gown, ya benar. Jadi biasanya yang pakai ball gown ini untuk wedding yang royal, mungkin di ballroom yang besar, di gedung. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dengan skala kecil kita pakai ini. Nah, model ball gown ini sih biasanya paling aman. Aman dalam artian untuk cuttingan badan tertentu kan ada beberapa model yang nggak bisa dipakai. Iya. Tapi kalau ball gown cenderung aman karena dia pinggul ketutup. Oh iya benar. Bagian atasnya nanti dimainin. Nah, kalau yang di sini ini kombinasi nih yang tengah. Ini sebenarnya terinspirasi dari zaman Victorian. Iya, ini sebenarnya sebelum talk show, saya coba ngeliat juga untuk model lumayan unik. Unik ya? Iya benar, karena untuk bagian atasnya detailnya lumayan cantik banget. Yang di bawah itu lebih simple tapi atasnya mewah banget gitu. Betul. Nah ini juga ada detachable skirtnya. Jadi basic skirtnya ini cuttingannya H-line. Ya, jadi kita selain kenal A-line, ada H-line juga. Oh iya. H-line tuh cenderung sempit. Jadi ya semacam seperti pensil cuttingannya. Nah kemudian ini detailnya di bagian korset atasnya ini. Nah ini jadi cuttingannya seperti ini. Kalau misalnya mau kalian 2 look, mungkin ini kita bisa buka rok tambahannya. Oh, oke. Nah ini ada tangan Sabrina juga. Iya, jadi model Sabrina juga ya. Betul. Atasnya. Nah untuk yang sebelah saya ini sebenarnya ini cuttingan mermaid, cuman memang bagian bawahnya nggak gitu dibuka sampai lebar ya. Nah model deep V seperti ini lately orang favorite banget, banyak banget suka yang potongan deep V seperti ini. Karena belakangan kita berhadapan dengan situasi new normal, jadi beberapa bride memang pingin yang intimate, jadi salah satu cuttingan siluet gaun seperti ini salah satunya favorit juga. Nah tadi kan Shandy ada pertanyaan bagaimana mengakali satu gaun menjadi dua look. Ya. Ini banyak sekali permintaan bride memang. Jadi mereka tuh pingin pagi sama malam. Bener. Penampilannya beda. Bener. Cuma Cuman untuk pemberkatan seperti apa, malam lebih mewah. Iya. Ya. Pemberkatan seperti apa, malam seperti apa. Jadi itu memang kita mesti akalin satu gaun ini. Diakalin supaya kelihatannya tuh berbeda di pagi sama di resepsi. Nah biasanya ngakalinnya itu ada dua options. Apakah mau main di atas ataukah mau main di bawah. Kalau di bawah biasanya penambahan skirt, detachable skirt itu ya. Itu kita biasa misalnya boleh dibalik sih, pagi pakai atau malam pakai. Jadi sistemnya copotan kan, detachable. Kalau bagian atas bisa dimain dari cape, bisa pakai bolero. Iya. Nah seperti ini. Seperti ini kan boleronya kan sebenarnya kan attach. Jadi let's say misalnya paginya mau terlihat sopan bisa pakai tangan panjang di pagi untuk gereja. Untuk malam resepsi kita bisa tinggal copot boleronya. Iya, tapi detailnya tetap dapat ya, karena bagian yang atas ini sudah tertutup, terus masih ada payet-payetnya gitu. Mungkin bride and groom to be di rumah juga penasaran nih, kira-kira gaun yang A-line seperti ini, apakah setelah ditambahkan dengan adjustable skirt tadi akan seperti apa? Mungkin boleh dicontohkan juga biar bride and groom di rumah bisa kelihatan. Ya. Ngambil yang ringan. Oke, boleh. Roknya yang ringan jadinya nggak terlalu berat gitu ya. Iya. Nggak kayak jadi ballroom.
Oke, ini untuk penambahan adjustable skirtnya bisa buat malam juga ya Ci, acara malam ya, jadi lebih glamor kelihatannya. Tapi ini ngambil kan kebetulan yang simple yang jadi ringan. Kalau misalnya mau yang lebih glamour juga kita ada loh yang lebih bold jadi lebih lebar ya. Iya, oke. Ini aku bantu sedikit ya. Jadi agak kelihatan di sisi seperti ini. Oke. Ini sih sebenarnya kurang lebih sama seperti Iya, hampir mirip. Cuman detailnya benar-benar kelihatannya tuh di bagian sininya kali ya, karena di adjustable skirtnya juga udah ada motifnya juga. ini sih sebenarnya nanti option bisa mau dibikin lebih kembang. Nanti kita pakai konstruksi lagi di dalamnya. Nah kalau ini kan kita ambil yang ringan karena berarti memang orang lebih suka yang lebih ringan ya. Iya benar, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini kan, jadi mungkin semuanya lebih aman, yang lebih simple, lebih nyaman. Karena kan skala weddingnya juga sekarang Benar, kan lebih kecil. kan. Iya gitu. Terus kalau bagian atasnya itu bisa pakai cape. Oke, boleh ditunjukin juga? Boleh, aku pakai bahan cocok yang sama nggak? aja ya. Oke, boleh. Kalau misalnya adjustable skirtnya itu, apakah memungkinkan kalau bagian atasnya dipakai dengan cape, lalu di bawahnya juga adjustable skirt, atau memang akan lebih baik menggunakan cape-nya saja? Sebenarnya sih kalau saya pribadi lebih saranin boleh dipilih salah satu aja, jangan semuanya mau dipakai at the same time. Oh iya, oke. Nanti fokusnya mau kemana, too much gitu. Jadi let's say misalnya mau pakai Berarti not juga ya untuk bride and groom to be yang di rumah yang lagi cari wedding gown, mungkin contoh-contoh gaun seperti ini tuh bisa jadi pilihan. ini contoh kita pakai aja ya. Iya. Biasanya sedikit. Jeng, 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 jeng. Kan, capture. Oh, iya ya. Bisa. Ini tinggal kita main. Oh. Wow. Lucu banget sih kalau misalnya kayak gini. Ini favorit sih yang Iya. cap sleeve seperti ini lagi favorite banget. Aku ngerti banget sih, karena kan mungkin jadi ngebayangin juga ya. Ini kan kadang kalau misalnya mau persiapan pernikahan kan banyak banget nih hal-hal yang bikin insecure. Mungkin kayak di bagian lengan, mungkin bagian paha ya. Jadi ini bisa jadi solusi juga kalau misalnya mungkin ada yang insecure untuk lengannya, mungkin takut kelihatan besar atau gimana. Ini bisa dijadiin pilihan juga. Iya Gitu. betul. Jadi memang Lucu banget. Kebanyakan bride to be yang datang memang nggak terlalu pede sama lengan. Jadi ini salah satu cara sih buat kamuflas di bagian atas. Nah ini cape-nya, kalau mau dijadiin sleeves juga bisa. Nah kalau mau pakai bolero juga bisa. Sebenarnya banyak option. Ini kebetulan memang deep V. Kalau dia potongan atasnya sweatshirt gitu ya, seperti ini lebih bisa banyak untuk dimainin sih. Selain bolero, bisa juga bikin Sabrina sleeves. Tapi nggak harus pakai bahan ini. Jadi berbagai macam bahan bisa dimainin. Oke. Gitu. Ini contoh aja ya bentuk. iya. Ini misalnya ini nanti dicabut, ini mau kasih tambahan ini juga bisa. Oke. Lengannya nanti mau dibikin bisa dimacam-macamin deh. Cuman kan ini too much, nanti kita bisa mainin lagi. Biasanya kalau fitting untuk bride yang custom ya, fitting pertama kan pasti kan fitting badan, siluet cuttingannya udah oke apa belum. Nah yang di nextnya itu biasanya dua looknya langsung kita praktekin di badan mereka. Jadi ini kalau dibikin gini suka nggak, opsi 1, opsi 2 dibikin seperti ini. Nanti biasanya sekitar 3 option, mereka boleh pilih sukaan yang mana yang masih masuk sama gaunnya. Oke. Lauren Agustin dan The Springs Club, Royal Ballroom The Springs Club juga kan udah kerjasama lumayan lama banget nih. Kita percaya banget karena udah lama banget juga kan untuk kerjasamanya kita. Saya pengen tanya dong, untuk protokol kesehatan sendiri nih, kan banyak juga nih yang akan
menikah di masa seperti sekarang ini? Apakah ada protokol kesehatan yang sudah disiapkan atau mungkin peraturan-peraturan apa nih yang diterapkan oleh Loren Agustin Belota? Selain pakai masker, kita sudah menyediakan hand sanitizer juga di bawah. Terus baju-baju juga maksudnya udah dicuci sebelum dan setelah dipakai sih. Kemudian untuk ruangan juga udah disinfektan. Ada lagi saat memakaikan baju juga memakai gloves, misalnya waktu hari H. Oh oke. Berarti di hari H juga semuanya juga udah terdisinfektan gitu ya? Oke. Udah seru banget nih ngomongin tentang tentang gaun pengantin, jadinya kebayang nanti saya sendiri juga jadinya ngebayangin nih nanti wedding gownnya akan seperti apa. Yang di rumah juga yang lagi nonton juga pasti ngebayangin gimana wedding gown mereka di saat pernikahan. Nah, setelah tadi kita ngomongin tentang pernikahan, tentang gaun pernikahan, lebih afdol lagi kalau kita ngobrol sama dengan teman saya nih, profesional foto and video, yaitu Cameo Pictures. Beliau merupakan salah satu vendor juga di Royal Ballroom Springs Club. Kita udah bekerja sama lama sekali. Makanya kita undang bareng-bareng bersama di sini biar ngobrol lebih lanjut lagi bareng-bareng. Silakan, kami persilahkan Patrick Owen selaku perwakilan dari Cameo Pictures. Hai Ko Owen. Halo. Gak apa-apa. Kita gantian nih, kita tukeran. Oke. Tukeran nih. Kita tukeran posisi ya? Iya, tukeran di posisi karena di sana langsung kelihatan nih. Oke. Untuk Cameo Pictures. Seneng banget nih akhirnya. Halo, terima kasih udah diundang di sini. Terima kasih juga akhirnya kita bisa ngobrol bareng-bareng juga untuk ngomongin gimana nih saat ini kan lagi semuanya ngalamin hal yang sama. Betul. Semua bride and groom to be juga jadinya bingung nih gimana nih pernikahannya atau gimana. Nah, aku pengen tanya deh kok dari Cameo Pictures sendiri, apakah ada perbedaan untuk jasa foto di pernikahan yang pada umumnya sama pernikahan yang di skala kecil? Oke, untuk foto sendiri sebenarnya nggak ada banyak perubahan ya antara secara pengambilan foto, secara untuk yang normal sama yang new normal. Paling kita untuk yang new normal aja kita akan menambahkan beberapa protokol kesehatan dari kita, yaitu misalnya setiap kali sebelum tim foto untuk memegang barang-barang punya bride and groom, kita akan selalu sanitizing kita punya tangan dulu. Jadi ketika kita sebelum dan sesudah, kita akan selalu berusaha untuk menjaga sterilisasi barang-barang dari bride and groom. Lalu selain itu kita juga berusaha juga untuk memakai masker terus, face shield dan masker, supaya apa nanti bride and groom kita mungkin kan dia untuk kita foto kan dia tidak pakai masker nih. Nah, mereka juga merasa aman. Jadi karena kita yang berusaha untuk melindungi mereka. Jadi bride and groom keluarga juga nggak perlu khawatir ketika kita akan bekerja, kita pun akan berusaha untuk menjaga juga. Dan kita juga akan memeriksakan kesehatan kita juga. Jadi kalau kita ada merasa kurang enak badan atau mungkin merasa sakit atau habis dari bepergian, kita pun akan menjaga dengan kita akan cek kesehatan rapid test atau kita akan melihat kalau misalnya kita ada sedikit rasa tidak enak, mungkin kita nggak cuma ngomongin suhu tubuh ya, tapi kalau ada perasaan nggak enak kayak ada sakit, kita nggak akan memaksakan juga sih untuk saling menjaga sih. Saling menjaga sih kuncinya. Benar banget. Sih. Itu untuk yang tadi kan berarti foto pernikahan nih kok. Untuk Cameo Picture sendiri nih, untuk foto prawedding gimana nih kok? Untuk prawedding sebenarnya kita kan banyak sekali yang foto-foto keluar kota nih. Nah tapi kan kalau keluar kota mungkin yang masih banyak yang takut berpergian, naik pesawat atau enggak. Nah ini mungkin saatnya kita untuk exploring daerah kita sebenarnya. Oke. Jadi contohnya aja hari ini nih kita lagi ada prewedding juga. Mungkin di kawasan Tanah Lapang misalnya ada di
kalau kita kan di Gading Serpong, dari Gading Serpong kan juga masih banyak nih lumayan banyak. rumput-rumput gitu kan, kita bisa di rumput-rumput, atau kita juga punya studio. Nah di studio juga kita kan lebih aman ya, karena orangnya emang kita aja, dan kita juga yang studio punya kita sendiri, dan kita juga menjaga kebersihan, menjaga sterilisasi dari studio kita juga. Nah di sini saatnya kita embracing, kita punya tempat. Jadi kayak yang biasanya kita keluar kota, gimana kalau kita keluar kota atau ke tempat yang bagus, emang pemandangannya udah bagus ini. Nah kalau yang di studio kita akan jadi lebih berkonsep, jadi kita akan banyak bermain dengan konsep, banyak bermain dengan properti, banyak bermain dengan gaya foto. Jadi fotonya akan jadi tetap bagus, tetap wow, tapi kita juga masa aman karena di ruangan yang lebih terkontrol. Dan memaksimalkan yang ada di sekitar juga betul, ya. Betul. Nah. Contohnya aja ada beberapa teman saya fotografer juga Kepulauan Seribu, ya mungkin biasa orang aduh ngapain tinggal di Jakarta terus kita pergi ke Kepulauan Seribu, ternyata masih banyak loh, pantai-pantainya masih biru, terus kita bisa naik perahu, bisa naik yachtnya, kita bisa foto di kapal-kapalnya, terus mungkin di sekitaran kita ada tempat-tempat mungkin museum atau rumah-rumah kuno yang dulunya kita merasa ngapain nih foto di daerah sini, ternyata sekarang menarik loh. Apalagi sekarang Jakarta juga banyak pembangunan yang menarik gitu kan, banyak open space kayak mungkin di MRT atau mungkin di taman-taman kota, dan itu juga bagus juga sih sebenarnya, nggak kalah sama di luar negeri juga. Iya benar. Gitu. Malah kalau misalnya kita foto pernikahan nih, foto prawedding sampai di Jepang, fotonya mungkin juga di street seperti itu ya, mungkin kayak di jalanan, di pinggir jalan, lalu kayak di kereta. Sebenarnya hampir mirip ya untuk konsepnya. Sebenarnya hampir mirip ya. Hampir mirip, benar. Sebenarnya hampir mirip. Mungkin beda di suasananya. Beda di suasana aja, dan di Indonesia bisa loh gitu. Iya. Nah terus di Indonesia juga, misalnya kita ke Bandung juga banyak lokasi-lokasi yang bagus juga gitu. Atau misalnya mau ke Jepang juga nih, tapi nggak mungkin bisa ke Jepang, di Bandung juga ada kan. Di pandemi juga. Iya di Jepang. Benar. Atau misalnya tapi pingin ala Jepang, oh ternyata di Bandung juga ada tempatnya yang persis mirip-mirip lah gitu kan. Jadi juga bisa ambil. Nah terus kita juga ada nih, kita juga bikin namanya virtual photoshoot. Virtual photoshoot? Maksudnya gimana kok? Nah ini virtual photoshoot, nanti kalian bisa juga cek di Instagramnya Cameo. Cameo Pictures. @CameoPictures. Nah di situ kita bikin satu set baru di studio kita. Kita pakai backgroundnya dari LED screen. Jadi LED screen. LED screen. Jadi benar-benar lebih besar dari kita gitu maksudnya? Betul. Jadi kalau anggap aja kita punya TV ukuran seperti ini. Oke. Nah TV ini kita pakai TV yang besar. Jadi TV-nya sebesar ruangan ini. Oh, wow. Jadi nanti backgroundnya kita bisa ganti. Misalnya kita mau ke Paris misalnya, atau mau ke Eropa, ke New Zealand misalnya, mau ke Jepang. Kita mau foto di belakang Gunung Fuji. Nah itu bisa kita ganti dengan gambar-gambar. Nah, nanti kita bikin setnya. Kemarin terakhir kita bikin kliennya ke Kapadokia nih. Jadi kita bikin bawahnya sampai merinding. bikin yang backgroundnya balon-balon udara, terus depannya kita kayak karpet-karpet Turki, dan kita karpet Turkinya pun kita datangkan dari Turki juga. Oh wow. Jadi kita bikin yang bandal-bandal. Berarti kalau kayak gitu tetap realistis ya, kalau maksudnya kelihatannya mungkin 11-12 lah ya, atau benar-benar kelihatan mirip banget. Kita bisa bikin dua sih sebenarnya. Mau bikin yang hyper realistis atau yang mau bikin realistis. Nah, realistis juga bisa. Hyper realistis tuh contohnya selama ini kalau kita mau foto backgroundnya Milky Way, itu kan sangat susah. Atau aurora itu kan susah. Satu, kita harus lihat pergerakan bintang, jamnya, lokasinya nggak boleh kena polusi cahaya. Nah, kalau pakai virtual ini kapanpun, jam berapapun bisa dapat ya? Bisa dapat, karena kita yang bikin, mau angle-nya gimana, mau nanti ada apa setnya. Jadi klien pun nggak butuh kedinginan untuk mengejar itu. Benar, nah itu bisa kita bikin hyper realistis begitu. Oh wow, jadi
Untuk bride and groom to be juga ini bisa dijadikan sebagai alternatif nih. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, misalnya ke Jepang, lalu ke Turki. Nah, di Cameo Picture sendiri menyediakan jasa seperti itu juga. Jadi boleh banget jadi pertimbangan ya kok ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk yang bride and groom to be yang lagi nonton live talk show ini, jangan kemana-mana ya kok, karena kita akan bagikan untuk promosi Betul. dari Untuk virtualnya. virtual ini juga ya, photoshoot dari Cameo Pictures. Kok, aku juga mau nanya nih, gimana sih untuk protokol kesehatan yang disiapkan oleh tim Cameo Pictures sendiri saat in charge di acara wedding, pernikahan? Oke. Yang pasti, yang tadi kita udah bahas juga, kita untuk protokolnya, yang pasti tim kita akan berangkat dalam keadaan sehat. Maksudnya apa? Mereka sudah rutin dicek kesehatannya, mungkin secara rapid test atau serologi tes. Biasanya sih kita lebih ke serologi. Ya besok nih saya sebelum job, saya ngambil serologi tes dulu, karena keakuratannya kan lebih akurat ya. Jadi kita akan cek dulu, lalu kita pastikan kita berangkat dalam keadaan yang fit, jadi bukan dalam keadaan yang enak badan gitu. Lalu kita selalu pakai masker dan kita selalu bawa hand sanitizer juga. Jadi dalam hand sanitizer itu gunanya adalah ketika kita pegang barang-barang bride and groom, kita akan selalu sterilisasi kita dulu. Jadi kita harus cuci tangan dulu, pakai sanitizer sebelum megang. Gitu. Nah, jadi buat bride and groom to be yang di rumah, sama seperti Cameo Pictures dan Lauren Agustin Balota, kami Royal Ballroom The Springs Club juga menyediakan paket pernikahan dalam skala kecil. Nah, jadi untuk kalian yang ingin tahu untuk wedding package kami di Royal Ballroom The Springs Club, kalian bisa menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Cameo Pictures, pertanyaan ini juga saya ajukan kepada Lauren Agustin. Bagaimana menurut Cameo Pictures sendiri meyakinkan atau tips and trick nih yang bisa dibagikan kepada bride and groom to be di rumah? Bagaimana cara mereka menentukan vendor pernikahan yang tepat dan cocok untuk mereka? Oke, wah ini pertanyaan yang sulit ya. Iya. Kalau kita ngomongin masalah vendor foto video ya, kalau di luar sana sih saya bisa bilang semua vendor foto dan video itu bagus-bagus hasilnya. Jadi saya nggak bilang punya kita lebih bagus atau punya sana lebih jelek. Kita selalu bilang bahwa semuanya bagus. Nah, itu juga tergantung dari selera dari bride and groom juga. Apakah dia seleranya fotonya lebih terang ataupun dia agak lebih gloomy, atau juga misalnya fotonya lebih angle-nya lebih wide atau mau yang lebih intimate. Itu masing-masing bride and groom punya preferensi sendiri-sendiri. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ketika kalian memilih vendor adalah bagaimana service mereka sebenarnya. After sales mereka seperti apa. Kalau di Cameo Pictures, kita selalu mengedepankan bahwa klien ini harus kita selalu service. Jadi yang kita jual ada selain foto, tapi kita ada jual servisnya. Jadi mungkin setelah hari H selesai, bride and groom klien kita tuh nggak akan kita tinggal. Kita akan ada PIC yang akan selalu menghubungi bride and groomnya untuk bilang kapan nih Ciko fotonya udah selesai dipilih atau belum, foto sudah kita kirim, terus albumnya sampai mana. Kita akan selalu mengingatkan karena kita tahu bahwa mereka biasa setelah hari H mereka kayak udah lupa sih sebenarnya. Kadang bahkan album pun mereka lupa gitu udah sampai mana. Nah itu kita harus ingetin terus, jangan sampai setelah setahun baru jadi gitu. Jadi kita akan push terus gitu. Nah setelah itu kita akan servisnya adalah misalnya di pre-wedding juga. Kita nggak hanya servicing untuk fotonya aja, tapi experience-nya juga mereka. Kalau kita selling untuk pre-wedding di luar kota nih, misalnya Kembali lagi bersama saya, Shandy dan Patrick Owen dari Cameo Pictures. Nah, jadi tadi ngomongin untuk service ya kok dari Cameo Pictures. Ya. Jadi untuk after sales juga tetap di follow up gitu ya kayak. Jadi untuk pilih vendor, semua vendor ya. Ini kita ngomongin semua vendor, baik itu foto, video, gaun, terus ballroom juga. Jadi kalian perhatikan bagaimana servisnya mereka. Jadi yang kalian beli itu bukan sekedar barang sebenarnya, walaupun wujudnya barang ya.
Tapi kalian juga perhatikan bagaimana after sales mereka ke ke brand and groupnya juga. Apakah mereka helpful nggak ya? Apakah mereka komunikatif apa enggak? Nah itu yang kalian perlu perhatikan. Jadi sebenarnya kuncinya gini, ketika kalian ketemu dan ngobrol sama mereka, kalian pasti ada perasaan srek gitu, perasaan nyambung. Jadi kalau kalian lihat ini oke nih, jadi pakai kata hati aja, jadi kayaknya oke. Nah itu, jadi kalian biasanya kuncinya di situ sih. Begitu. Berarti balik lagi ke brand and groom to be di rumah juga, betul, ya, gimana mereka merasakan nyamannya ketemu vendor-vendor itu. Berarti nggak semua, nggak cuman vendor untuk foto ya, untuk gaun, untuk undangan semuanya juga ya. Betul. Jangan sampai sebenarnya kalian milih karena berdasarkan harganya oke nih, harganya murah, tapi kalian sebenarnya dalam hati kecil kok nggak srek ya gitu. Kalau misalnya kalian udah srek nih, pasti hasilnya akan jadi lebih bagus karena emang kalian mengikuti kata hati. Iya, karena kita udah lumayan happy. Betul. Udah happy duluan. Betul, ya dan kan? trust ke mereka juga kan. Benar. Oke. Dari Cameo Picture sendiri ada penawaran khusus nggak nih? Kan sekarang juga lagi banyak yang wedding dengan skala kecil. Dari Cameo Picture sendiri, apakah ada penawaran tersendiri untuk yang di era seperti ini? Oke. Untuk dari Cameo sendiri, sebenarnya kita punya banyak sekali partners dari banyak teman-teman kita, dari Lota sendiri, dari Lauren Agustin sendiri juga kita punya partneran, dan kita juga punya partner untuk makeup artist, untuk Pagar Ayu, entertainment, venue juga dong, venue juga. Royal Ballroom The Springs Club. Iya betul, untuk Royal Ballroom The Springs Club. Jadi kita punya banyak sekali rekanan kita. Jadi setiap bride and groom yang dealing sama kita nih, setiap bride and groom yang dealing sama kita akan kasihkan mereka vouchers yang mereka bisa tukarkan dengan 50 partner kita. Jadi antara undangan, souvenir, entertainment, untuk makanan misalnya, untuk gown, untuk prewedding gown. Nah itu bisa dapatkan harga spesial dari partneran kita. Dan kita pun untuk yang virtual prewedding kita ada diskon 58%. Oke. Jadi untuk kalau kalian pingin untuk prewedding virtual itu. Virtual berarti virtual photoshoot yang tadi di Koko jelasin pakai LED. Betul. Kalau misalnya dealing di hari ini ya mungkin betul. Dalam waktu dekat ini akan diskon 58%. 58%. Oke, lumayan banget untuk dealsnya. Siapa tahu bride and groom di rumah bisa tertarik, ya kan? Bisa langsung chat langsung di Cameo Pictures ya. Betul. Dan pertama loh di Indonesia. Iya. Aku makanya pas dengar lumayan kaget sih, karena jarang ada. Nggak pernah ada yang seperti itu. Betul, dan kita juga pakai teknologi yang sudah dipakai di film-film Hollywood sebenarnya. Oke. Jadi kita terapin di untuk orang lokal bride and groom yang mau untuk dapat immersive experience itu. Iya, bener. Karena rasanya pasti beda banget. Betul. Iya, oke. Nah, semoga pertanyaan dari bride and groom di rumah semuanya sudah terjawabkan. Sesuai dengan janji kami akan memberikan promosi yang spesial nih ya, Ko ya, untuk di hari ini. Nah, kami akan memberikan hadiah yang menarik untuk Anda semua yang sudah stay tune di acara talk show ini sampai akhir. Nah, bagaimana sih caranya untuk dapetin promo menarik dari kami? Yang pertama, caranya gampang. Siap-siap ya, kami akan bacakan. Screenshot layar handphone kamu sekarang, yang ada di layar kamu sekarang, di screen capture, lalu posting di Instagram story kamu, lalu tag Instagram kami di @tscserpong, @tscserpong, lalu Cameo Pictures, lalu Lauren Agustin, dan yang keempat adalah @lota_id. Nah, jadi kalian screen capture layar handphone kalian sekarang, lalu posting di Instagram Story dengan tag @tscserpong, Cameo Pictures, Lauren Agustin, dan lota@id. lota_id. Lalu ceritakan juga pengalaman kamu dalam live talk show pada hari ini. Apa sih yang kamu dapatkan? Apakah talk show ini bermanfaat untuk persiapan pernikahan kamu atau seperti apa? Ceritakan, dan komentar yang paling menarik dan cerita yang paling menarik akan mendapatkan hadiah dari kami. Hadiah yang akan dibagikan adalah voucher restoran sebesar 200.000 untuk 5 orang pemenang. Lalu voucher rental
total 2 juta rupiah oleh Lauren Agustin Bailota, serta free photo booth untuk wedding day oleh Cameo Pictures, serta diskon 58% pre-wedding virtual dari Cameo Pictures. Nah, jangan lupa ya, tag kami, dan pemenangnya akan kami undi secara secepatnya, dan kami akan umumkan melalui Instagram kami. Gitu. Oke, setelah ini rekan saya, Hafina, dari Royal Ballroom The Springs Club akan menyampaikan promo spesial dari Royal Ballroom The Springs Club. Silakan Bu Hafina, kami persilahkan. Halo Sandy, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih Bu, untuk Royal Ballroom The Springs Club? Ya, halo semuanya viewers PSC Serpong ya, Iya, karena ini bener. live-nya di Instagramnya The Springs. Iya, bener. Instagram-nya The Springs tuh PSC Serpong gitu ya. Jadi saya Hafina, mewakili dari manajemen The Springs Club. Royal Ballroom itu merupakan bagian dari The Springs Club Sumarekon. The Springs Club sendiri merupakan klub olahraga. Kita dilengkapi dengan fasilitas ruang meeting, ruang karaoke, dan kita juga punya restoran. Kalau Royal Ballroom-nya sendiri, itu kita memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Kita itu punya lobby yang cukup luas, dan juga kita memiliki area foyer dan juga ballroom dengan ceiling 9 meter. Oke. Itu merupakan termegah dan termewah di area BSD, terutama Tangerang ya. Selain itu kita juga dilengkapi dengan fasilitas full carpet. Itu juga sangat menarik karena menjadikan tampilan acara pesta atau event-event lainnya itu menjadi terlihat mewah. Selain itu, Royal Ballroom The Springs Club juga dilengkapi dengan interior yang dengan nuansa klasik modern. Itu juga didesain khusus untuk memenuhi segala kebutuhan event Bapak dan Ibu. Gitu. Memang kita lebih sering banyak klien-klien kita itu yang memilih wedding di tempat kita karena memang banyak spot-spot foto, terus juga ballroom kita itu full carpet dengan ceiling yang tinggi, itu mendukung sekali untuk acara wedding gitu. Sering juga dapat pertanyaan mengenai luasnya. Itu luasnya di luas kita itu bisa menampung di 1.200 orang. Oh wow, gede Gitu. banget, gede juga ya. Tapi kita dengan hadir dengan konsep new normal karena semuanya kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Iya, benar. Seperti itu. Jadi kita juga fokus melayani Bapak Ibu dengan kebutuhan-kebutuhan sefleksibel mungkin. Kita dilengkapi dengan paket-paket yang juga dengan jumlah packs yang kecil. Oke, berarti Gitu. sekarang Royal Ballroom The Springs Club Betul. sudah tersedia untuk wedding package dalam skala kecil ya Bu ya? Ya, Oke, seperti tetap itu. dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah juga ya? Betul. So, kita sudah menerapkan yang kita terapkan itu pertama dari manpower-nya dulu. Ini hari ini saya pakai namanya Healthy Check The Springs Club. Jadi semua manpower yang bertugas itu semua melayani kebutuhan event Bapak Ibu itu sebelumnya sudah melalui proses cek terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita rutin juga melakukan rapid test. Lalu untuk sehari-harinya kita melakukan protokol-protokol kesehatan. Itu nanti bagi karyawan yang sudah lolos tes dan juga sudah melakukan protokol kesehatan sesuai standar kami, itu akan menggunakan PIN yang seperti saya pakai ini. Oh, oke. Gitu. Jadi memang semuanya dipastikan dan kita selalu rutin merecord gitu ya berapa mulai dari suhu dan sebagainya. Lalu untuk peralatan makan sendiri itu kita juga dilengkapi dengan yang sudah full stainless, terus juga menggunakan hotbox. Terus kita juga memiliki tampilan buffet. Tampilan buffet kita tuh kita sebutnya buffet island. Jadi semua tamu yang hadir tidak menggunakan alat makan bersamaan karena akan dilayani satu persatu. Seperti itu. Kita juga sudah mengatur jarak-jarak tertentu. Kita sudah menyiapkan ada marka-marka dan juga nanti di hari H acaranya tuh akan diarahkan juga sama petugas kita. Gitu. Mungkin nanti setelah live ini kita bisa sharing video-videonya. Oh ya, boleh. Gitu, karena kita memang sudah beberapa kali juga melakukan protokol kesehatan berhasil kita terapkan di beberapa acara juga. Mungkin nanti bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu seperti itu. Oke. Boleh di-share juga nggak Bu? Apakah penawaran menarik yang diberikan oleh Royal Ballroom The Springs Club untuk bride and groom to be di rumah?
Ya, kalau kita tuh sekarang ini punya untuk paket tradisional itu kita menyediakan jadi untuk yang memang deal di bulan ini sampai di September ini itu kita punya free untuk baju akad. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti mau paketnya tradisional, kita bisa ada free paket akad. Terus kalau untuk yang internasionalnya kita punya free indoor pre-wedding foto. Oh, iya Gitu. karena tadi kan untuk area The Springs Club sendiri juga sudah estetik banget ya. Betul. Oke. Jadi kita menyediakan lokasinya juga sama jasa fotonya juga gitu. oke. Itu untuk yang paket internasional. Jadi kalau misalnya memang nanti tertarik mau tanya-tanya itu bisa langsung aja hubungi website Atau bisa- Instagram direct message juga Instagram bisa ya? direct message juga bisa seperti itu, atau bisa juga hubungi ke nomor telepon. Tadi udah banyak yang telepon juga. Oke. Jadi Terima kasih ya. Oke, di Tadi nomor teleponnya nomor mungkin bisa teleponnya. diinfokan juga Boleh. di 021 29 17 1515. Iya, itu Oke. teleponnya lu langsung nanti saya dan tim yang terima itu. Oke. Semuanya untuk bride girl and groom to be, siapa tahu mau ngobrol langsung dengan Bu Havina bisa Bisa. ditelepon sekarang. Saya ada setiap hari di The Springs Club ya kan. Jadi mungkin karena gini, kita itu betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sama Bapak Ibu gitu. Karena kalau misalnya memang kekhawatirannya tinggi, kita akan coba ngobrol gitu. Karena kita bukan hanya menjual venue, tapi kita juga memperhatikan experience-nya gitu. Jadi karena memang kalau wedding itu kan momen ya. Iya benar. Gitu. Jadi Seumur hidup sekali. betul. Ya. Jadi kita bukan hanya melibatkan Bapak Ibu untuk datang ke tempat kita lalu menyelenggarakan acara gitu. Dan kita juga hadir untuk menjadi konsultan juga gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita bantu? Sekiranya mungkin ada kekhawatiran atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang perlu diakomodir, itu saya siap. Kita pasti support gitu. Oke. Jadi boleh banget nih untuk ngobrol lebih lanjut bisa direct message ke Instagram kami di @psc_serpong. Oke. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk bride and groom to be semua yang sudah mengikuti live talk show bersama kami pada hari ini. Rencanakan pernikahan kamu bersama kami di Royal Ballroom The Springs Club. Sampai jumpa. Terima kasih Sandy. Terima kasih.